Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi cerdas mana satu dari Serdang yang membanggakan? Masih semangat kan untuk belajar walaupun dalam masa wabah COVID-19 yang semoga segera berakhir ya? Nah, kali ini Ibu Winda akan menjelaskan materi yang insya Allah akan mudah kalian pahami. Pembelajaran saat ini membahas tentang teks eksplanasi. Sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain, yang artinya menerapkan atau menjelaskan. Dan explanation, yang artinya keterangan atau penjelasan. Pernah tidak kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa di sekitarmu? Teks eksplanasi membahas tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Contoh fenomena alam, banjir, kebakaran hutan, tsunami, sedangkan fenomena sosial, unjuk rasa, dan pengangguran. Dari fenomena tersebut, teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya, yang dialami oleh dunia saat ini yaitu wabah virus corona. Muncullah pertanyaan, mengapa virus corona menyebar di seluruh dunia dan bagaimana virus corona menyerang sistem kekebalan tubuh? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta. Manfaatnya yaitu pertama, menambah wawasan tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam atau sosial. Yang kedua, menambah wawasan yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, menambah ilmu bagi generasi muda yang cerdas dan intelektual. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Ada tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, sejarah, dan asal-usul. Deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, interpretasi berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Selanjutnya, contoh teks eksplanasi kita ambil yang berjudul gempa bumi. Bagian pertama pernyataan umum adalah gempa bumi merupakan suatu guncangan yang penyebabnya adalah adanya pergerakan lapisan batu di bumi. Getaran tersebut asalnya adalah dari dasar bumi dan terdapat daerah atau kawasan tertentu yang rentan mengalami gempa bumi. Daerah yang dimaksud adalah beberapa daerah gunung Merapi aktif dan daerah-daerah sekitar lautan luas. Selanjutnya, deretan penjelas. Dikarenakan adanya gerakan atau pergeseran lapisan di dasar bumi dan letusan gunung Merapi yang sangat kuat, maka pada akhirnya itulah yang menyebabkan gempa bumi terjadi. Tidak sebatas itu, gempa bumi juga terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan efeknya sangat kuat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Getaran dalam gempa bumi yang amat kuat tersebut kemudian menyebar ke berbagai penjuru dan itu menyebabkan banyak bangunan yang menjadi rata dengan tanah. Kejadian ini banyak memakan korban jiwa. Gempa bumi sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah gempa vulkanik dan kedua adalah gempa tektonik. Sebab dari gempa vulkanik adalah meletusnya gunung berapi dengan ukuran besar. Dibandingkan dengan gempa tektonik, gempa vulkanik ini memang jarang terjadi. Sedangkan yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik adalah lapisan kerak bumi yang lunak sehingga menyebabkan bumi mengalami pergerakan atau pergeseran. Berdasarkan pada teori tektonik plate, ada beberapa lapisan buatan yang ada di bumi ini, dan kebanyakan kawasan yang berlapis kerak tersebut nantinya bisa hanyut kemudian mengapung pada sebuah lapisan seperti salju. Lapisan tersebut mengalami pergerakan yang sangat pelan, sehingga menyebabkan tabrakan atau pecah antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan gempa bumi terjadi.
Selanjutnya ke contoh struktur yang ketiga. Gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim, kapan saja ia mungkin terjadi. Meski demikian, gempa kerap terjadi di kawasan tertentu saja, misalnya pada perbatasan Plate Pasifik karena sebagian besar dari area tersebut dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu, tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, dalam penulisannya menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas, contohnya sebelum, oleh karena itu, jika, sehingga, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, yaitu pembahasan topik lebih fokus pada hal yang bersifat umum. Sekarang sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.